Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di tanah air Indonesia. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan akan menyaksikan sebuah perhelatan politik akbar pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, di mana pada peristiwa akbar tersebut akan berkompetisi dua tokoh populer yang saat ini resmi sebagai bakal calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang akan datang. Pasangan Paman Birin dan pasangan Profesor Dr. Haji Denny Indrayana akan berhadapan head to head di dalam Pilgub 2020 mendatang. Kira-kira siapa di antara dua pasang calon ini yang akan mendapat simpati dan dukungan luas dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan? Kalau kita berkaca kepada sejarah pemilihan gubernur beberapa waktu yang lalu, fakta menunjukkan bahwa koalisi Partai Golkar yang saat ini mengusung Paman Birin dan Haji Muhyiddin, sepanjang sejarah di era reformasi ini, koalisi Partai Golkar selalu memenangkan pemilihan gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu juga selalu menguasai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan di dalam setiap pemilu legislatif. Hal ini berarti bahwa secara historis Partai Golkar memang bersama koalisinya dikenal memiliki historis kemenangan yang cukup signifikan di dalam beberapa kali event pemilihan gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Akankah koalisi Partai Golkar yang saat ini menggandeng beberapa partai besar di dalam mengusung pasangan Paman Birin Haji Muhyiddin akan memenangkan atau menorehkan kembali sejarah emasnya untuk merebut kursi Kalsel 1 di Pilgub tahun 2020 bulan Desember yang akan datang? Kalau kita mencermati perilaku masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam dan taat menjalankan perintah-perintah yang dituntunkan oleh Allah dan
Muhammad Rasulullah, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Partai Golkar bersama koalisinya yang selama ini selalu leading memenangkan pemilihan gubernur, di antaranya karena Partai Golkar dan koalisinya berhasil membangun kekuatan umat, berhasil membangun perasaan umat di dalam membangun provinsi Kalimantan Selatan ini. Oleh karena itu, Golkar di masa yang lalu, di awal reformasi, selalu bergandengan dengan Partai Persatuan Pembangunan di dalam mengusung bakal calon kepala daerah di setiap pilkada di provinsi ini. Dan secara umum, bakal calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar dan P3 di waktu lalu pada umumnya berhasil memenangkan percaturan atau kompetisi pilkada itu. Golkar berhasil memadukan antara semangat kebangsaan dan semangat keberagamaan yang tinggi di provinsi ini sebagai sebuah kekuatan politik untuk dapat memenangkan pertarungan di dalam perebutan kursi kepala daerah, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar melaporkan.